Mungkin bahasa saya juga masih kental dengan betul. Maduranya, Logat-logat Madura ya, itu tapi Mas. tidak sekental Pak Mahfud MD. Oh. Iya. Nikah belum punya kerjaan, setelah itu Allah kasih kerjaan. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman ya. yang mau nikah nggak usah takut. Untuk Jadi- yang pertama, Mas. Oh, ada Ya, lagi, yang ada lagi. pertama Oh, yang gitu. pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kuku Setiawan di Masku Channel. Pada sore hari ini saya berkesempatan yaitu bincang-bincang dengan narasumber yang inspiratif banget, yaitu seorang anak pulau dari daerah Madura. Beliau ini dari kecil sudah berkecimpung di dunia pendidikan, walau ada kendala 1-2 untuk menempuh pendidikan itu yang bisa dikatakan terseok-seok, tetapi beliau bisa mematahkan stigma bahwa anak pulau itu bisa meraih gelar doktor. Oke, jadi langsung saja saya perkenalkan nih buat teman-teman semua, kita mengulik dan kita belajar dari, kita sebut saja beliau ini penulis ulung atau penulis muda, yaitu Bapak Dr. Edi Sugianto. Kita langsung saja sapa dengan beliau ini, kita sudah hadir di samping kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi Sugianto, sehat? Mas Edi tuh. Mas Edi aja, biar lebih mudah ya. Oke. Memang muda. Biar lebih mudah aja. Siap, Jadi Mas. alhamdulillah hari ini sudah ada bersama kita ya, yaitu Mas Edi. Beliau adalah dokter muda. Masih hangat. Masih hangat ya Pak ya? Di bulan berapa kemarin sidang Mei. terbukanya Mei ya? Mei. Jadi sebelum jauh ke sana kita akan mengulik kisah-kisah tentang pendidikan beliau di daerahnya ya. Ya. Silakan Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih Mas Kuku yang kali ini mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sebenarnya saya itu siapa sih? Oh. Nih merendah terus ini. Kalau kita berbicara pendidikan ya nggak ada habis-habisnya, karena manusia itu sendiri kan tercipta berbarengan dengan pendidikan, sebagaimana misalnya Nabi Adam itu diciptakan ya untuk apa ke dunia misalnya, dan itu beriringan dengan kata pendidikan. Kalau tadi nanya pendidikan saya itu dari masa SD, karena saya nggak TK. Oh, nggak TK, langsung SD. Ini menarik. Di Madura itu waktu itu nggak ada TK. Oke. Ya, Jadi tahun berapa itu juga? Tepatnya saya udah lupa malah ya. 97-an kalau nggak salah SD itu. Kemudian setelah itu MTS ya, Madrasah Tsanawiyah itu saya lulus 2004. Kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah ya, di pesantren. Namanya pesantren Al Amin Renduan di Sumeneb juga. Jadi Sumeneb itu kabupaten paling timur. Jadi Sumeneb, kemudian Pamekasan, ada Sampang dan Bangkalan. Setelah itu baru Suramadu tuh. Oke. Iya. Jadi sampai SMA itu saya di kampung. Oke. Sampai Persisnya di Sumeneb itu. Sumeneb ya? Iya, Sumeneb. Dan mungkin bahasa saya juga masih kental dengan betul. Maduranya, Logat-logat Madura ya, itu tapi Mas. tidak sekental Pak Mahfud MD. Oh. Ya kan ini katanya mau ke sini tuh. Iya, benar. Tapi ini bukan promosi untuk milih Pak Ahok. Oh iya. betul. Oke. Lanjut tadi setelah Iya, setelah Madrasah Aliyah ya, di pesantren, kemudian saya baru lanjut ke Jakarta. Ke Jakarta saya nggak langsung ke UMJ sebenarnya. Saya mampir dulu di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran selama 1 semester ya. Saya belajar tilawah ya. Sebenarnya juga belajar tilawahnya juga udah sejak kecil juga. Sejak di pesantren juga dialamin ya. Tapi di sini kemudian memperdalam nagom ya, nagom Al-Quran, tilawah Al-Quran. Sempat juga main-main ke rumah Syekh Muhammad ZA ya. Wah. Ya, teman-teman saya juga ada di pesantrennya juga. Kemudian setelah 1 semester nampaknya saya kurang
prasan ya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran ya. Lalu kemudian saya jalan-jalan karena dekat kan PTIK itu dekat sih. Iya betul. Saya jalan-jalan ke belakang gitu. Ternyata ada kampus nih, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini ada yang unik nih, ada yang unik. Sebelum saya pindah ke kampus Muhammadiyah, karena kata Muhammadiyah itu agak gimana ya, agak berbeda. Dimana saya dibesarkan dari kecil itu di lingkungan NU. Iya. Secara kultural NU. Meskipun di madrasah aliyah ketika saya di pesantren Alamin, keormasan itu tidak terlalu kental. Dan misalnya anaknya Pak Din, kalau nggak salah nih ya, pernah nyantri di Alamin. Karena Pak Din itu teman kiai saya. Waktu di kantor. Oke. Dan waktu itu saya sempat juga WA Pak Din, karena saya punya WA-nya Pak Din. Iya benar. Kiai kamu itu saya susah untuk mengalahkan gitu ya. Karena memang kerjasannya di atas rata-rata ya. Bahkan Pak Din juga termasuk orang yang mengakui bahwa beliau kalah. Nah, kemudian saya lanjut di PTIK dan kemudian S1 saya ternyata lanjutnya di UMJ. S1 di UMJ. Jadi di PTIK itu tadi jurusannya Usuluddin. Cuma satu semester. Jadi saya ngambil transkrip nilai gitu ya. Transkrip nilai ke UMJ tetap lanjut karena MKDU itu kan bisa ditransfer ya nilainya ya. Kemudian ke FAI saya. Jurusan Pendidikan Agama Islam. S1 di UMJ jurusan Pendidikan Agama Islam. Iya, waktu itu dekannya masih Prof Armai. Yang sekarang guru besar di UIN ya. Dan waktu itu jadi penghuni saya. Jadi udah melalang buana. Jadi familiar. Bahkan waktu itu kan rektornya Prof Masitoh ya. Jadi sama Prof Masitoh itu saya udah kenal lama itu. Karena waktu itu saya sempat punya komunitas namanya Forum Apena. Jadi forum penulis mahasiswa. Dan tembus di lokal, nasional gitu ya. Termasuk kawan saya di sini yang ada di dosen itu Mas Hamni Syaifullah ya. Beliau juga nulis ya. Kalau tadi Mas Hugo saya bilang penulis sandal ya. Amin ya. Beliau ini suka menunda ini, ilmunya luar biasa. Jadi waktu saya S1 di UMJ itu memang sudah tembus di nasional. Masya Allah. Ya sebagai inspirasi saja teman-teman. Jadi mahasiswa itu kan sebenarnya identik dengan intelektual ya. Intelektual itu identik dengan membaca, menulis. Betul. Dan itu harus digaungkan lagi. Misalnya dulu kalau tulisan saya itu terbit ya, biasanya dipampang di rektorat. Rektorat lama ya. Ya, rektorat lama. Dan dapat duit. Ya, motivasinya ya nggak apa-apa, awal-awal itu duit kan. Tapi lama-kelamaan ternyata asyik nih. Jadi fashion kan. Jadi sesuatu yang kayaknya udah candu nih untuk nulis ya. Meskipun mungkin tulisannya waktu itu ya saya nulisnya yang nggak artikel yang sifatnya penelitian banget gitu ya, tapi artikel yang populer dan bisa dimuat di beberapa koran ya. Itu biasanya kalau di Republika itu yang cetak sih sekarang sudah nggak ada. Adanya yang kalian dulu ada rubrik namanya opini mahasiswa. Saya beberapa kali masuk. Ya, sekarang kalau nggak salah sekarang udah nggak ada itu. Rubrik opini itu udah kayaknya yang pakar-pakar. Buat tadi kita menarik sekali ya kita dengar cerita-cerita dari Mas Edi. Dia ini kita panggil Mas Edi aja ya karena dia nggak mau dipanggil Pak. Takut tua ya. Nah, tadi menarik tentang cerita tentang penulisannya dan lain sebagainya tentang S1. Nah, bisa diceritakan juga untuk jenjang magisternya. Iya. Jenjang magisternya. Saya itu magister sebenarnya sudah daftar. Ke pasca sarjana UMJ. Ketika saya udah lulus 2013. Waktu itu dosen pembimbing skripsi saya namanya Dr. Oning. Dr. Oneng. Sekarang masih kan? Bu Eneng ya, Bu Oneng ya. Kemudian saya bilang, Bu, saya mau daftar S2. Saya kasih nih katanya. Formulirnya gitu. Ini sebenarnya 500.000 katanya. Tapi karena kamu alumni gratis, saya ambil lah. Saya bawa, ternyata saya nggak jadi. Jadi 2014 itu saya langsung S3. Alias istri. Nikah ya, untuk yang pertama Mas. Ada lagi yang pertama.
Nah, Untuk yang 2014 pertama. nikah, kemudian setelah nikah dan ketika saya nikah itu belum kerja, belum dapat pekerjaan. Oke. Setelah itu apa? Setelah nikah di kampung saya telepon-teleponan berkabar dengan beberapa dosen, termasuk Bu Oning ya. Iya. Akhirnya kemudian saya pergi ke Jakarta, balik ke Jakarta ya, ngajar di SMK Muhammadiyah 15 di Setiabudi. Oh ya. Nikah, belum punya kerjaan, setelah itu Allah kasih kerjaan. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman Itu ya. yang mau nikah nggak usah takut, Itu. Allah yang jamin. Tapi bagi teman-teman yang yakin, kalau nggak yakin nggak bisa. Oke. Setelah itu banyak pekerjaannya, banyak pekerjaan. Ya jadi imam lah kalau saya kan. Masya Allah, iya. Di bidang itu ya. Betul, Jadi betul, imam, ya nulis, ya apa namanya, bergabung dengan lembaga-lembaga survei ya. Nah, jadi lembaga survei itu yang viral-viral sekarang itu bagi saya itu ya sesuatu yang udah lampau ya. Oh, karena sudah tahu ya, sudah tahu dan paham Sudah, ya. iya, Iya, betul. sudah inilah, udah makanan sehari-harinya dulu. Oke, dan saya nggak jadi lanjut ternyata magister itu Mas. Setelah itu nikah 2014 sampai 2017. Saya itu ngajar di 2 sekolah. Ya, tadi udah sampaikan. Jadi rezeki itu udah ada yang jamin. Betul. 2014 saya ngajar di mana? Di SMK Muhammadiyah 15. Kemudian 2015 saya dipanggil ngajar di sekolah SMA yang lumayan gede tuh di Rawamangun, SMA Muhammadiyah 11. SMA Muhammadiyah 11. 11. Oke. Kemudian saya jadi guru sampai 2019 dan sebelum di antara itu ketika saya jadi guru itu saya diberikan kesempatan untuk kuliah lagi S2 S2 di Universitas Islam Jakarta. Oh, UIJ atau UID ya, di Hutan Kayu itu Jakarta Timur 2017. Jadi saya kalau ngomongin tentang pendidikan formal 2014 sampai 2017 itu saya nganggur ya. Nggak lanjut. Iya. Ya. Kan ada teman tuh langsung dari S1 langsung S2. Saya enggak. Jadi sempat berhenti dulu ya tadi. Dulu. Saya menggeluti pengalaman dalam dunia pendidikan, jadi guru dan jadi pembina IPM ya. Iya, Waktu betul. 2017 kuliah dan 2019 lulus. 2019 lulus ya. Lulus, tapi 2019 itu kan wisuda tuh. Saya nggak gitu sudah. Padahal konon saya itu mahasiswa terbaik katanya. Oh. Saya tanya tuh, kalau mahasiswa terbaik dapat apa, Pak? Katanya cuma dapat piagam. Waktu itu kan bayar juga tuh. Ya. Saya pikir, kata saya, kalau mahasiswa terbaik nggak bayar tuh kalau wisuda. Ternyata bayar. Akhirnya saya nggak ikut tuh. Saya agak ya lain lah kan, beda-beda ya. Iya. Beda. Bahkan waktu S1 pun saya juga nggak mau tuh wisuda. Untuk besok nih wisuda. Sebenarnya kalau ada S3 saya nggak mau wisuda dulu tuh. Kalau ada S4 sorry. Iya. Karena ini terakhir saya ikut. Nggak ada wisuda lagi. Jadi bagi saya sesuatu yang formal itu kurang terlalu tertarik saya. Yang kayak ini kan lebih menarik sebenarnya dari wisuda ya. Kita ngapain doang cuma duduk kayak gitu kan. Oke, nah itu dia tadi cerita dari Mas Edi tentang S1 dan S2-nya. Beliau begitu luar biasa sekali. Setelah S1 untuk lanjut S2 tuh nggak langsung lanjut, tapi beliau tuh cari pengalaman, berbagai pengalaman dia tekuni dan lain sebagainya. Lanjut ke istri ya. Tadi untuk nikah dulu Ustaz ya. Oh, udah nikah dulu kan. Nikah 2015. Iya kan? Nikah dulu kan. Baru lanjut S2. Baru S2. Ya. Nah, ini menarik sekali. Beliau ini menjadi doktor muda di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, dengar-dengar pembimbing beliau atau promotor beliau itu mantan pejabat tinggi di daerah Sumatera Barat. Tapi kita langsung tanyakan saja apa benar apa enggak ke Mas Edi. Gimana Mas Edi ceritanya? Jadi S3 ini sesuatu yang anugerah yang luar biasa ya. Oke. Ya semuanya anugerah yang luar biasa ya. Tapi untuk ke jenjang S3 itu semoga Mas Kuku juga segera S3. Amin. Ya, jadi setelah S3 itu saya ngajar di beberapa kampus. Salah satunya ya di UMJ juga sendiri, Fakultas Teknik, dan juga di Institut Agama Islam An-Nuraba.
Institut IAI Al-Luraba, Institut Agama Islam Al-Luraba di Rawamangun ya. Oke. Di FT UMJ kan dekat tuh. Rawasari ya. Kemudian di Rawamangun itu dekat. Setelah saya bergabung dengan Institut Agama Islam Al-Luraba, ternyata juga ditawarin, kamu mau lanjut S3 nggak? Ya kan? Ada seorang yang sangat baik hati, namanya Dr. Honoris Causa, Dr. Iwan Kurniawan, panggilannya Pak Ikur ya. Beliau termasuk orang di media itu dikenal ya. Oke. Di banyak media ya. TV nasional, bahkan TVmu juga beliau termasuk orang yang istilahnya ikut andil ya untuk membangun TVmu. Ditawari untuk lanjut ya. Sebenarnya kalau dosen UMJ itu kan dapat beasiswa dari UMJ ya. Kalau saya gabung dengan UMJ memang otomatis dapat beasiswa juga kan. Tapi karena saya nggak home base di UMJ, home base di Institut Agama Islam Al-Luraba, saya dapat beasiswanya dari sana. Iya. Meskipun nggak dari lembaga sebenarnya, nggak dari institusi, tapi dari Pak Iwan Kurniawan ya. Apa namanya? Pak Iwan kemudian nyuruh untuk kuliah S3 dan saya bismillah gitu ya. Karena ternyata memang S3 itu harus modalnya itu, misalnya saya punya uang nih, tapi saya nggak semangat ya, percuma, nanti akan nggak mungkin selesai gitu ya. Iya. Jadi antara semangat dan secara finansial gitu ya, itu harus berbarengan. Tapi semangat doang, nggak ada finansialnya juga nggak, susah juga. Karena di UMJ itu kan kalau mau sidang harus bayar dulu. Betul. Iya. Beda misalnya SPP-nya nggak apa-apa tuh. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau uang sidang ternyata ya harus bayar dulu kalau mau sidang. Betul. Tapi kata Pak Iwan, oke lanjut lah, gas. Oke saya gas juga nih. Jadi semangat saya dengan Pak Iwan gitu, dengan teman-teman di Pasca juga yang mendukung saya, yang mensupport saya, termasuk Mas Kuku ya, dan Prof Masito ya, dan Mbak Tiwi di sana, membuat saya lebih bersemangat lagi nih. Akhirnya alhamdulillah lanjut S3, lulus tepat waktu. Tadi sempat Mas Gogo bilang pembimbing atau promotor saya itu orang besar ya, mantan Gubernur Sumbar, Profesor Irwan Prayitno. Ini itu gimana itu Ustaz? Itu ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya ya. Saya gimana? Iya, bimbingannya terus karena itu gimana? Karena ceritanya waktu sidang ujian awal itu apa? Rancangan proposal. Iya. Rancangan proposal. Sebelum ke proposal itu di UMJ ada rancangan proposal. Saya punya rancangannya, diuji. Waktu itu yang nguji itu namanya Allahu Yarham almarhum Dr. Fadila Izhari. Dosen FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau itu akhirnya kemudian ditunjuk oleh Prof Masito sebagai co-promotor. Dan bersamaan dengan itu Prof Irwan Prayitno juga jadi penguji. Dan karena beliau yang profesor, maka beliau yang ditunjuk sebagai promotor, pembimbing pertama. Akhirnya udah otomatis jadi pembimbing saya, promotor dan co-promotor. Tapi saya tanya tuh, kan Prof Irwan itu kan sibuk banget ya. Betul. Ini? Dan benar sibuk banget. Susah untuk ditemui. Bahkan kalau kadang bimbingan itu beliau ada di London ya, di Inggris. Iya. Itu bimbingannya gimana? Ustadz kesana apa gimana? Enggak lah, pakai WA. Kadang nelpon gitu ya. Dan luar biasa. Tapi beliau itu luar biasanya itu benar-benar membimbing ya, meskipun beliau dengan kesibukan di partainya, gitu, di pemerintahan. Beliau sekarang kan dengar-dengar kan mau nyalon lagi ya. DPR RI. Kalau insya Allah terpilih lagi tuh. Amin. Nah, beliau membimbing saya dengan sangat luar biasa, juga termasuk Dr. Fadila Izhari. Dan kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik. Amin. Dan ilmunya yang saya dapat luar biasa banyak, terutama dalam manajemen ya. Makanya kemudian ketika saya berkunjung ke UMJ itu, khususnya ke FEB ya, saya merasa
ada sesuatu yang hilang gitu ya. Iya, Saya betul. belum berterima kasih banyak sebenarnya ke Bapak Dr. Fadil Azhari, dan kemudian beliau mendahului saya dan mendahului kita semuanya. Dan apa lagi Mas? Nah, cerita gini Ustadz. Ini mungkin buat teman-teman semua yang menonton ini, boleh kasih motivasi buat para Iya. pemirsa. Penuntut ilmu ya. Betul. Oh, asyik. Ada tips dan triks lanjut S3 tepat waktu dan tips and tricks menulis. Oke, Mungkin iya. bisa disampaikan. Oke, yang pertama mungkin tips untuk teman-teman yang sedang menuntut ilmu ya, baik di dunia formal ataupun yang nggak formal lah ya. Karena kan belajar itu kan nggak dibatasi oleh ruang ya, dan waktu ya. Ya bisa belajar di mana saja. Tapi bagi teman-teman yang belajar di dunia formal, saya kan punya juga teman namanya Mbak Risma Nurdianti ya. Sekarang lagi S3 di di Jerman. Oh, Ya. oke. Beliau itu sering ngobrol-ngobrol dengan saya, dan beliau menyampaikan kuncinya itu duit. Duit itu apa? Ternyata duit itu akronim ya singkatan. Oh, oke. Duit itu D-nya itu doa. Oh, doa, Duit. Yang kedua itu usaha. usaha. Itu mutlak, kalau cuma doa doang, tahajud, sholat ya. Tapi nggak ada usahanya ya nggak mungkin selesai Oke, skripsi, betul. tesis disertasinya. Kalau nggak action sia-sia aja ya. Kemudian nggak cukup ternyata usaha. Ada namanya I itu ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar itu ada usaha yang dibarengi plus. Misalnya kalau kita belajar jangan cuma belajar doang. Ya berdoa sebelum belajar, kirim doa buat orang-orang yang menulis buku-buku itu yang kita baca itu perlu juga tuh ya, termasuk kirim doa terhadap orang tua, kemudian guru-guru kita ya harus harus terikat kebatinan kita itu dengan dosen, dengan guru, dengan apalagi pembimbing ya. Itu harus terikat, jangan kemudian dimusuhi misalnya ya. Ya harus bersabar memang. Tidak lain itulah yang ujian kita, misalnya kita bimbingan nih, wah dosennya ternyata nggak ada nih, ya sabar. Oh iya, betul. Duit ya, tadi T-nya itu apa tadi ya? Doa, usaha, ikhtiar, dan T-nya kalau boleh saya tebak. Tawakal. Tawakal. Tawakal itu kita ya artinya menyerahkan diri kepada Allah. Ya apapun yang sudah kita doakan, apapun yang sudah kita ikhtiarkan, kemudian apapun yang sudah kita usahakan, ikhtiarkan, maka ujung-ujungnya kita tawakal kepada Allah. Karena dengan tawakal itulah kita akan mendapatkan yang namanya keikhlasan ya. Itulah ikhlas yang mungkin saya tambahkan ya. Duit, kalau ditambahkan satu lagi duiti dong. Ya akan melahirkan ikhlas. Iya. Gimana misalnya kalau orang lanjut S1, S2, S3 tapi dia nggak lulus ternyata. Saya pikir di antara keempatnya itu tidak dilakukan dengan baik ya. Dia mungkin tidak pernah berdoa, atau mungkin dia pernah doa tapi nggak pernah berusaha dengan baik. Pernah usaha dengan baik, dia tidak pernah doa. Jadi keempat-empatnya itu harus sejalan, beriringan. Apa tadi lagi? Oh, menulis ya. Tentang menulis. Menulis itu ya Kan terkenal sekali nih, banyak sekali yang beliau tadi sudah sampaikan dari zaman S1, S2, tulisan-tulisan sudah dimuat di berbagai media. Nah, ini tips, boleh tips singkat, dan benar-benar jelek ke para menulis itu sebenarnya bonus dari membaca ya. Nah, gini masalahnya. Kita itu semuanya kan ingin berbagi tuh. Misalnya gini aja ya. Kita kan ingin tuh jadi orang yang senantiasa berbagi. Misalnya duit, kita senantiasa ingin jadi orang yang banyak duit kan? Tapi sebelum kita ingin jadi orang yang misalnya berbagi duit yang banyak kepada orang-orang yang kurang mampu ya, apa yang langkah pertama ya, harus banyak duit. Sama dengan misalnya kita mau berbagi nih, sharing tentang ilmu pengetahuan, baik lewat ya seperti ini langsung ataupun lewat tulisan. Ya kunci pertama ya kita harus belajar ya kuncinya membaca. Sebagaimana membaca. ayat pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca akhirnya kemudian kita
mampu menghasilkan tulisan yang baik. Karena itu kemudian apa motivasi saya untuk menulis ya? Motivasinya tidak lain adalah ingin berbagi ya, ingin berbagi ilmu pengetahuan. Karena dengan berbagi itu, misalnya kita menyampaikan sesuatu yang kebenaran ya, dan kebenaran itu dilakukan oleh banyak orang, maka kita akan dapat. Tapi syarat menulis itu mutlak membaca. Membaca ya, kuncinya itu membaca ya. Kemudian menulis. Karena mustahil orang gemar menulis kalau dia tidak gemar membaca. Membaca kan bisa saja kita membaca alam ini ya, membaca pengalaman teman-teman, membaca kondisi kita saat ini gitu ya. Itu membaca, tidak hanya baca teks ya, tapi juga baca konteks, baca pengalaman yang sudah mungkin teman-teman sudah pernah alami ataupun kita sendiri yang mengalami. Nah, seperti sore yang sendu ini, kita di Selasar di samping gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin closing statement atau satu kata penutup dari Mas Edi ini buat teman-teman supaya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang menulis, tentang motivasi belajar, dan mungkin ada satu poin lagi atau satu quote lagi buat mereka nih. Saya banyak nulis ya, juga banyak nulis buku-buku populer ya, juga tulisan yang populer, dan juga nulis quotes ya. Ada yang sering dikutip oleh teman-teman, mungkin sebagian juga dikutip oleh mahasiswa ya. Jadi kalau kita ingin menikmati indahnya bintang itu ya, bintang di malam hari ya, maka kita harus berani menyelami gelapnya malam. Ya, kira-kira kalau kita ingin sukses di masa depan, ya sukses kan banyak artinya ya, teman-teman bisa definisikan sendiri ya. Maka kita harus berani untuk berjuang. Ya, berjuang tentu ada pengorbanan di situ yang harus ditempuh, dan saya pikir kita harus menjalani itu, menempuh itu. Jadi kalau ingin menikmati indahnya bintang, maka harus menyelami gelapnya malam itu. Baik, terima kasih banyak. Tak terasa 27 menit kita sudah bincang-bincang di sore hari yang seduh ini. Kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Mas Edi, seorang dokter muda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berbagi tips, triks, berbagi ilmu, berbagi apapun sore ini. Semoga teman-teman juga bisa merasakan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Edi ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mas Edi setelah berbagi ilmu di channel saya ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus tonton terus kisah-kisah video-video berikutnya, berbagi video yang inspiratif dan tentunya buat teman-teman untuk belajar ya satu sama lain. Baik, itu aja mungkin sore hari ini vlog saya bersama Mas Edi, seorang dokter muda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan kemana-mana, ikuti terus video-video gue berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.